Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga tetap semangat menjalani hari-hari seperti biasa ya. Jangan lupa bersyukur, Alhamdulillah karena Allah masih memberikan kita kesehatan, waktu luang untuk belajar bersama pada hari ini. Hari ini seperti biasa ibu akan mengajar matematika dan fisika. Hanya untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang matematika saja. Ya, baik kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang jarak. Apa itu jarak? Jarak dalam geometri adalah panjang suatu segmen garis penghubung yang terpendek. Jadi, hari ini kita akan belajar jarak. Jarak itu nanti akan kita pelajari menjadi 3, yaitu jarak antara titik dan titik, antara 2 titik. Yang kedua, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nanti ada lagi jarak dari garis ke garis, kan? Hanya ini dulu ya Mbak ya, jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Jarak antara 2 titik ketika digabungkan dia menjadi sebuah garis. Kita lihat contoh, perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di bawah ini. Di situ P-nya dimulai dari sebelah kanan ya Mbak ya. Ketika dia kubus sudah ada gambarnya, maka kita lihat saja gambar di sini gitu ya Mbak ya. Hanya ketika adanya hanya PQRS TUVW lebih mudah menggambarnya adalah dengan A-nya itu dari sini A, B, C, D, E, F, G, H. Yang jelas A selalu berseberangan dengan E. Ya, di sini ada P, Q, R, S, T, U, V, W. T-nya berarti berseberangan dengan P. Nah, gambar kubus PQRS T, U, V, W ini panjang rusuknya adalah 8 cm. Dan di situ ada titik X, di mana titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ. Ya, rusuk PQ. Maka hitunglah jarak titik W ke titik S. Titik W di mana? Titik W ke titik S. Titik W ke titik S ke sini merupakan panjang garis WS. Garis WS merupakan salah satu rusuk dari kubus PQRS TUVW. Maka panjang WS berapa? 8 cm. Jadi jarak titik W ke titik S berapa? 8 cm. Kemudian yang B titik W ke titik P. Titik W ke titik P. Maka tinggal kita tarik aja garis Mbak. Titik W ke titik P adalah panjang garis WP. Garis WP merupakan panjang diagonal sisi kubus. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, ketemunya adalah 8 / 2. Kenapa ditambah? Karena yang dicari sisi miringnya. Masih ingat teorema Pitagoras? Ya, silahkan diingat kembali ya. Kemudian kita mencari titik W ke titik X. W ke X. Kemudian titik W ke Q dan T ke X. Kita lanjut di sebaliknya ya. Nah, kemudian yang kedua, C mencari titik W, jarak dari titik W ke titik Q. W ke Q. Ketika kita lihat gambar dari W ke titik Q, berarti kan ini ya Mbak. Kok miring. Titik W ke titik Q, kalau kita lihat, dia merupakan diagonal ruang kubus tersebut. Diagonal, kalau kita pakai cara cepat, diagonal ruang
dari kubus itu adalah sisi akar 3. Atau di sini karena sisinya 8 jadi 8 akar 3. Atau kalau mau cari pakai Pitagoras berarti dia begini kan. Nah, atau kalau di sini yang pakainya di atas. Berarti kita sisi siku-sikunya adalah sisi miring yang tadi 8 akar 2 sama 8. 8 akar 2 dikuadratkan 8 kuadrat akar 2 kuadrat jadi dikali 2. Jadi 128 ditambah 64 hasilnya adalah akar 192. Akar 192 itu adalah akar dari 64 dikali 3. 64 ini bisa diakarkan jadi 8. Akar 3-nya masih di dalam akar menjadi 8 akar 3. Sampai sini paham? Nah, kemudian rusuk titik T ke titik X. Jarak dari titik T ke titik X ini juga merupakan sisi miring. Sisi miring di mana sisi siku-sikunya adalah TP, TP, dan PX. Ini sisi siku-sikunya. TP adalah 8 cm, sedangkan PX ini adalah 4 cm. Sehingga sisi TX-nya adalah 4 akar 5. Menggunakan rumus Pitagoras juga. Dari mana 4 akar 5? 80 itu adalah berapa? Berapa, Mbak? 80 itu bisa 8 dikali 10. Kemudian berapa kali berapa? Atau 16 dikali 5. Nah, 16 ini bisa diakarkan jadi 4. 5-nya masih di dalam akar. Jadi 4 akar 5. Sampai sini paham? Ya. Kemudian soal yang titik W ke titik X. W di sini. Titik W ke titik X, maka dia membentuk segitiga juga. Kita hitung pakai rumus Pitagoras. W, P, X. Tadi W ke P berapa? W ke P. 8 akar 2. Yang X-nya 4. Jadinya WX adalah akar dari 144 atau ini P ya. Atau berapa itu? 12 cm. Ya, silakan dipahami ya, Mbak ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian cari satu saja benda di rumah yang bentuknya kotak, ya, Mbak ya. Bentuknya kalau bisa kubus, kalau tidak ada berarti balok tidak apa-apa. Nanti dari balok dari kubus tersebut ditulis huruf A, B, C, D, E, F, G, H pada setiap ujungnya. Ukur jarak titik ke titik dengan menggunakan penggaris atau meteran dan tulis dalam bagan di bawahnya. Dibentuk tabel ya, Mbak ya. Jarak dari titik A ke titik B, titik A ke titik E, titik A ke titik D. Berdasarkan benda yang kalian punya ya, Mbak ya. Kemudian ukurlah jarak titik A ke titik C dengan menggunakan rumus. Rumus seperti tadi, rumus Pitagoras. Apakah hasilnya sama dengan pengukuran secara langsung ataupun menggunakan rumus? Kemudian kalian tuliskan hasilnya ke dalam tabel. Ya. Kemudian kalian buat titik S di tengah garis BC, kemudian ukurlah jarak antara titik A ke titik S dengan menggunakan rumus, kemudian bandingkan dengan mengukur secara langsung apakah sama. Kalian boleh menggunakan kalkulator, ya, menggunakan penggaris dan kalkulator. Hasilnya itu kan ada 4 tabel ya, Mbak ya. 4 tabel itu ditulis di buku, nanti bisa dikirimkan ke ibu ya, Mbak. Jadi silahkan ditulis atau boleh juga diketik. Oke.
Kemudian pembahasan yang kedua adalah jarak dan garis. Seorang tukang akan membuat atap rumah. Dia mengukur antara tiang yang akan dipasang. Dia berdiri di tengah bangunan dan mengukur jarak dari tempat dia berdiri ke dinding. Agar mengefektifkan bahan, maka dia mengukur jarak terpendek antara dia dan tembok. Jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus. Ingat, di sini ada tegak lurus kata kuncinya, ya, Mbak ya. Misal, ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian disuruh mencari jarak dari titik A ke garis BF, misal. Maka, jarak dari titik A ke garis BF adalah varian tarik sebuah garis sehingga membentuk sudut siku-siku. Ya kan, Mbak? Maka, jarak dari titik A ke garis BF adalah garis AB itu sendiri. Ya, paham nggak maksudnya? Kan karena dari sini ke sini sudah siku-siku, maka jarak dari titik A ke garis BF adalah AB sendiri. Misal di sini 10 atau 8 misal kayak tadi. Nah, jarak dari titik A ke garis GC misal. Tidak mungkin kan dia ditarik ke sini. Kenapa? Karena nanti jadinya sisi miring bukan siku-siku. Maka ditariknya kemana? Ke bawah. Nah, titik A ke garis GC adalah jarak dari A ke C. Kemudian jarak dari titik E misal ke garis HF. Di sini ada garis HF. Maka kita tarik garis ke samping, kemudian garisnya adalah yang membentuk sudut siku-siku terhadap HF. Paham nggak maksudnya, Mbak? Ya, silakan dipahami ya. Kita masuk ke latihan soal. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak titik X ke garis UT, titik X ke garis ST, titik X ke garis RT, dan titik X ke garis TV. Ya, silakan dihitung. Oke, lanjut ke pembahasan ketiga, jarak titik ke bidang. Seorang pekerja akan membuat atap. Dia akan memperkirakan jarak titik tertinggi dengan batas bangunan. Bagaimana cara menghitungnya? Gambar di atas merupakan sebuah titik A dan bidang alfa. Jadi karena sudutnya alfa, jadi bidangnya disebut bidang alfa. Jarak titik A ke bidang alfa dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang A. Jadi jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut, di mana proyeksinya itu membentuk garis lurus. Ketika dimasukkan ke dalam bangun ruang, seperti biasa digambar dulu bangun ruangnya. Kalian nanti gambar pakai penggaris ya, Mbak ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Misal jarak dari titik H ke bidang A, B, C, D. Berapa jaraknya? Dari titik H tegak lurus menyentuh salah satu ujungnya saja tidak apa-apa. Ini kan A, B, C, D ini bidang. Tidak harus di tengah-tengahnya. Jadi menyentuh ujungnya. Ini kan ujungnya D ya. Menyentuh ujungnya saja tidak apa-apa. Maka misal rusuknya 6 berarti jarak dari titik H ke bidang A, B, C, D adalah 6 cm. Sampai sini paham?
Contoh soal, perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di bawah ini. Jarak titik Q ke bidang TUVW. Dicari jarak titik Q ke bidang TUVW. Jarak dari titik Q ke garis ke bidang ini adalah, maka ditarik garis menyentuh titik U tegak lurus, maka jaraknya adalah 8 cm. Jarak titik X ke bidang RSTU. Titik X mana? X ke bidang RSTU. RSTU berarti bidang ini ya. Nah, ini bidang ini. Bidang yang di tengah ini namanya bidang diagonal. Bedakan antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Diagonal bidang itu adalah garis diagonal yang melewati bidang. Kalau bidang diagonal itu bidangnya, dia bentuknya bidang bukan garis. Ya, jarak dari titik X ke sini adalah, nah kita tarik garis kan, tarik garis hingga di sini membentuk tegak lurus. Berapa garis dari sini ke sini? Garis dari sini ke sini bisa kita cari dengan berbagai cara. Ya, ada banyak cara sebenarnya, Mbak. Banyak cara menuju Roma ya. Ada banyak cara. Cara paling mudah adalah meneruskan garis ini, Mbak. Ketika dia diteruskan ke sini, seret, maka dia menjadi sama tidak jarak X ke sini dengan jarak W ke P. Sama ya? Ya tidak. Maka dari W ke P ini adalah sisi miring dari segitiga WTP. Ya enggak, Mbak? Nah, kita cari WP-nya dulu. Jadi, WP sama dengan akar dari WT kuadrat plus TP kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat plus 8 kuadrat. Atau akar dari 64 ditambah 64 sama dengan akar dari 64 dikali 2 sama dengan 8 akar 2. WP adalah 8 akar 2. Maka jarak dari X ke bidang TS RSTU adalah setengah dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jarak titik W ke bidang RUTS. Jarak titik W ke bidang RUTS. Maka sama kita tarik ke sini. Nggak mungkin tariknya ke atas ya, nanti jadinya sisi miring. Maka jaraknya adalah W ke sini, ke tengah-tengah sini. Sama, berarti 4 akar 2. Silakan dilihat lagi ya. Nah, ini penyelesaiannya. Oke, latihan soal yang selanjutnya. Silakan dikerjakan, kemudian ditulis dan digambar di buku. Oke. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.